Halo, perkenalkan nama saya Raditya Muhammad Fakih dengan NPM 25510210027. Halo, perkenalkan saya Muhammad Farel Aidil Fikri dengan NPM 25110210086. Halo, perkenalkan nama saya Christian Rafael Efrata dengan NPM 25510210006. Perkenalkan, nama saya Bagas Gilang Radinka dengan NPM 2551021009. Saya akan menjelaskan tentang analisis diferensiasi total pada pasar kopi berdasarkan studi kasus. Pada kasus ini, harga kopi mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena produksi kopi menurun akibat cuaca buruk dan serangan hama. Akibatnya, jumlah kopi yang tersedia di pasar berkurang, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga harga naik. Dalam analisis ini, kita menggunakan konsep diferensiasi total untuk melihat pengaruh perubahan kecil dari berbagai faktor terhadap pasar. Yang pertama yaitu penawaran atau supply. Penawaran kopi dipengaruhi oleh harga dan kondisi produksi seperti cuaca. Secara matematis ditulis DQS sama dengan turunan parsial QS terhadap P dikali DP ditambah turunan parsial QS terhadap C dikali DC, yang artinya perubahan penawaran dipengaruhi oleh perubahan harga dan juga faktor lain seperti cuaca. Yang kedua yaitu permintaan atau demand. Permintaan kopi dipengaruhi oleh harga dan minat konsumen. Secara matematis, cara membacanya yaitu DQD sama dengan turunan parsial QD terhadap P dikali DP ditambah turunan parsial QD terhadap M dikali DM. Yang artinya perubahan permintaan terjadi karena perubahan harga dan minat konsumen. Jika harga naik, biasanya permintaan akan turun karena konsumen mengurangi pembelian atau beralih ke produk lain. Jadi pada slide ini kita memahami dasar bahwa perubahan kecil pada harga dan faktor lain seperti cuaca dan minat konsumen dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan kopi. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang mekanisme pasar kopi dengan diferensiasi total. Konsep diferensiasi total digunakan untuk mengukur sensitivitas pasar terhadap perubahan harga. Misalnya jika harga kopi naik atau DP lebih dari 0, maka permintaan akan menurun, sedangkan penawaran bisa meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan dan penawaran bergerak berlawanan arah. Yang pertama yaitu surplus dan shortage. Ketidakseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan tidak sama dengan jumlah penawaran. Ada dua kondisi yang memungkinkan. Surplus yaitu penawaran lebih besar daripada permintaan, dan shortage yaitu permintaan lebih besar daripada penawaran. Dalam kondisi ini, harga akan menyesuaikan sampai pasar kembali seimbang. Yang kedua yaitu aplikasi atau substitusi barang. Permintaan kopi juga dipengaruhi oleh harga barang lain seperti teh. Secara matematis, DQD sama dengan turunan parsial QD terhadap P dikali DP ditambah turunan parsial QD terhadap PS dikali DPS. Yang artinya, jika harga kopi naik dan harga teh turun, maka konsumen akan beralih ke teh sehingga permintaan kopi menurun. Kesimpulannya yaitu, analisis diferensiasi total membantu kita memahami bahwa perubahan kecil dalam harga dan faktor lain dapat mempengaruhi keseimbangan pasar, dan pasar akan selalu bergerak menuju kondisi seimbang. Pertama, kita bahas mengenai barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan fungsi kopi. Contohnya adalah teh, minuman coklat, dan minuman energi. Ketika harga kopi naik, sebagian konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah. Akibatnya, permintaan terhadap teh atau minuman energi bisa meningkat. Secara ekonomi, hubungan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga kopi akan mendorong naiknya permintaan barang substitusi. Misalnya, jika harga kopi meningkat, maka konsumen yang biasanya membeli kopi setiap hari dapat beralih ke teh karena harganya lebih murah dan fungsinya hampir sama, yaitu sebagai minuman yang dapat dinikmati setiap hari.
Selain barang substitusi, kopi juga memiliki barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang digunakan bersama kopi, seperti gula, susu, creamer, dan biskuit. Jika konsumsi kopi menurun, maka permintaan terhadap barang pelengkap tersebut juga akan ikut turun. Sebagai contoh, ketika orang membeli kopi saset atau kopi susu, biasanya mereka juga membeli gula atau susu tambahan. Namun, jika harga kopi terlalu mahal sehingga orang mengurangi konsumsi kopi, maka permintaan terhadap gula, susu, dan biskuit juga akan berkurang. Hubungan ini menunjukkan bahwa kopi dan barang komplementernya saling berkaitan dalam pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke konsep keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pada titik ini, harga dan jumlah kopi berada dalam kondisi seimbang. Namun, kondisi pasar bisa berubah. Misalnya, ketika permintaan kopi meningkat karena tren minum kopi semakin populer, sementara penawaran kopi menurun akibat cuaca buruk atau hasil panen yang sedikit, maka akan terjadi pergeseran kurva. Kurva permintaan akan bergeser ke kanan karena jumlah orang yang ingin membeli kopi meningkat. Sementara itu, kurva penawaran bergeser ke kiri karena jumlah kopi yang tersedia di pasar menurun. Akibatnya, terbentuk titik keseimbangan baru dengan harga kopi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke konsep diferensial total. Diferensial total digunakan untuk melihat bagaimana perubahan kecil pada harga dapat memengaruhi jumlah permintaan. Dalam kurva permintaan kopi, hubungan antara harga dan jumlah biasanya bersifat negatif. Artinya, ketika harga naik, jumlah permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah permintaan akan naik. Turunan parsial atau marginal change menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga. Pada kurva linear, perubahan ini bersifat konstan. Misalnya, setiap kenaikan harga tertentu dapat menyebabkan penurunan jumlah permintaan dengan jumlah yang sama pada setiap titik kurva. Dalam jangka pendek, konsumen biasanya belum memiliki banyak pilihan untuk mengganti kopi dengan produk lain. Karena itu, perubahan harga belum terlalu memengaruhi jumlah permintaan. Hal ini ditunjukkan oleh kurva permintaan yang lebih curam. Artinya kenaikan harga hanya menyebabkan sedikit penurunan jumlah permintaan. Sebagai contoh, seseorang yang sudah terbiasa minum kopi setiap pagi mungkin tetap membeli kopi walaupun harganya naik sedikit. Karena itu, respon permintaan dalam jangka pendek cenderung kecil. Berbeda dengan jangka pendek, dalam jangka panjang konsumen lebih memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Mereka bisa mulai mencari alternatif, mengurangi konsumsi kopi, atau mengganti kebiasaan mereka dengan minuman lain. Karena itu, perubahan harga dalam jangka panjang akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap jumlah permintaan. Kurva permintaan jangka panjang biasanya lebih landai dibandingkan jangka pendek. Artinya, kenaikan harga dapat menyebabkan penurunan jumlah permintaan yang lebih besar. Sebagai contoh, harga kopi terus naik selama beberapa bulan. Sebagian konsumen mungkin mulai beralih ke teh atau minuman lain yang lebih murah. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial total jangka menengah. Perubahan permintaan DQ akibat perubahan harga DP. Harga 20.000 jumlah 10 cup, harga 15.000 jumlah 11,5 cup, harga 10.000 jumlah 13 cup. Pada jangka menengah, perubahan harga mulai mempengaruhi jumlah permintaan lebih besar dibanding jangka pendek. Dalam jangka menengah, turunan parsial DQ sama dengan turunan parsial Q terhadap P dikali DP ditambah turunan parsial Q terhadap T dikali T. Artinya, perubahan jumlah permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh waktu atau proses penyesuaian. Semakin lama waktu berjalan, konsumen bisa mengubah kebiasaan, misalnya beralih ke minuman lain seperti teh, sehingga permintaan kopi bisa berkurang lebih besar. Selanjutnya, diferensial total permintaan tak sempurna terjadi pada kurva demand vertikal dengan gradien. DQ atau DP 0. Jumlah permintaan DQ tetap pada harga berapapun turunan parsial
DQ sama dengan turunan parsial Q terhadap P sama dengan 0. Misal 20.000 mendapatkan 10 cup, 15.000 10 cup, 10.000 10 cup. Perspektif diferensial total. Meskipun harga berubah, DP tidak sama dengan 0, DQ tetap 0, jumlah tetap 10 cup. Kurvanya vertikal menunjukkan DQ sama dengan turunan parsial Q terhadap P sama dengan 0. Perubahan Q yang disebabkan oleh P adalah 0. Diferensial parsial terhadap P 0. Selanjutnya, dampak demand dan durabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, perubahan harga kopi tidak banyak mengubah jumlah permintaan karya. Secara diferensial, turunan Q terhadap P kecil karena konsumen lambat merespon perubahan marginal pada harga P. Pada long term, secara diferensial, turunan Q terhadap P besar karena konsumen memiliki waktu untuk menyesuaikan marginal behavior, misalnya menaikkan D1 atau beralih ke DP, T dari substitusi, meningkatkan respon DQ total. Akibatnya kemiringan diferensial turunan Q terhadap P, kurva jangka panjang lebih besar dari jangka pendek. Pada kesempatan ini saya di sini akan mempresentasikan mengenai analisis permintaan dan penawaran dengan studi kasusnya yaitu kopi. Dengan fokusnya pada perbedaan perilaku penawaran dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang pertama di sini kita akan masuk ke dalam konsep utamanya yaitu diferensial total dan durabilitas penawaran. Di sini kita bisa melihat bagaimana perubahan harga mempengaruhi perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, pada grafik yang di tengah-tengah itu terlihat ada dua kurva penawaran. Yang pertama itu ada kurva yang berwarna biru, di situ menunjukkan penawaran jangka pendek, dan yang kedua ada kurva berwarna oranye, yaitu menunjukkan penawaran jangka panjang. Nah, perbedaan utamanya itu ada pada kemiringan atau gradien kurvanya. Nah, dalam jangka pendek, kurva penawaran itu lebih curam, yang artinya nilai turunan parsialnya itu lebih kecil. Nah, hal ini tuh menunjukkan bagaimana ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan hanya meningkat sedikit. Contohnya, ketika di harga 10.000 itu mendapatkan total sebesar 10 unit. Nah, di harga 15.000 kita hanya mendapatkan tambahan 1 unit, yaitu total 11 unit. Dan di harga 20.000 kita hanya mendapat 1 unit lagi, yaitu dengan total 12 unit. Nah, hal ini terjadi karena produsen itu memiliki keterbatasan seperti keterbatasan lahan, waktu panen, dan kapasitas produksi. Nah, sehingga sulit untuk merespon perubahan harga dengan cepat. Namun sebaliknya, jika dalam jangka panjang, kurva penawaran ini lebih landai, yang berarti nilai parsialnya itu lebih besar, sehingga perubahan harga menghasilkan perubahan jumlah yang lebih signifikan. Nah, sebagai contohnya itu pada harga di harga 10.000 kita mendapatkan 8 unit. Nah, di harga 15.000 kita mendapatkan 11 unit. Nah, dan di harga 20.000 kita mendapatkan di 16 unit. Nah, di kondisi ini produsen itu memiliki fleksibilitas yang lebih besar, seperti menambah lahan, meningkatkan teknologi, atau bisa juga dengan membuka kebun baru atau lahan baru, sehingga mampu memproduksi secara signifikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat di dampaknya. Dampak dalam jangka pendeknya itu karena responnya yang terbatas, kenaikan harga tidak terlalu meningkatkan jumlah penawaran. Nah, hal ini itu menyebabkan pasar itu lebih kaku atau cenderung lebih kaku. Nah, dalam jangka panjang ini pasar itu lebih fleksibel. Produsen itu bisa lebih beradaptasi sehingga penawaran meningkat lebih besar ketika harga naik. Nah, di sini kesimpulannya, durabilitas waktu itu sangat mempengaruhi elastisitas penawaran. Nah, di mana jika semakin panjang waktunya, maka semakin besar kemampuan produsen dalam merespon suatu perubahan harga. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.